Sebetulnya di kolom chat itu sudah lebih dulu tadi ada 3 orang saya catat di sini. Jadi ada Ibu Yeni Harti ya, Yeni Harti. Cuma saya baca ini putus-putus sebenarnya ketikanya. Cuma Iya sepertinya, Pak, nggak usah kok Prof. Maaf ngetiknya tadi sambil jalan. Ini kita mau olahraga, Alhamdulillah. oh gitu ya. Silahkan langsung Iya, aja tanyakan. saya Jadi dari Ibu tim ini berumur olahraga. 67 tahun. Iya, Prof. Katanya dia lebih sulit menghafal yang baru ya, anak-anak yang baru. Dibandingkan Iya, keponakannya yang sudah lama. Itu tentang nama itu. Ibu iya. ininya hadir. Siap, Prof. Saya hadir, Prof. Silahkan langsung ditanyakan biar lebih jelas. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Prof. Saya mau menanyakan. Kalau saya mengingat anak-anak tetangga itu yang baru-baru lahir itu tidak mudah untuk nempel di kepala saya. Tapi kalau ponakan sendiri kok lebih mudah. Besok ketemu lagi, iya siapa namanya ya lupa Ya, gitu, ya, Prof. Apa ya, itu sudah menuju? Memang sih sudah usianya udah banyak, Prof. ya, Terima betul, betul. kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Prof Irfan. Waalaikumsalam. Baik, baik. Ini seni dalam menghafal Bapak Ibu. Jadi saya juga tanya juga sama Ustaz Nawawi almarhum waktu beliau masih hidup. Pak Ustaz, apa kiatnya mudah hafal Al-Quran? Jadi ternyata Bapak Ibu, saya mohon maaf, beliau menyebutkan salah satu hadis bahwa belajar itu harus dimulai dari hati. Jadi belajar itu harus dimulai dari hati dan niat yang tulus. Makanya zaman kita dulu mawa minyak lampu lah untuk ustaz tuh, untuk guru ngaji itu kan ngawak minyak lampu, minyak sayur. Itu salah satu wujud keseriusan kita, Bapak Ibu. Jadi pertama niat dan hati yang tulus dan kesungguhan gitu. Nah, saya memaklumi kalau Ibu Yeni lebih mudah menghafal nama ponakan karena Ibu Yeni pada saat menyebut nama ponakan tadi itu ini adalah kerabat saya, ponakan saya, ada emosi Bu Yani kecintaan terhadap anak tersebut. Nah, contoh saja Bapak Ibu. Jadi yang kami baca ini klop sebenarnya apa yang disampaikan oleh hadis Rasulullah dengan ilmu yang kami pelajari. Bahwa memori itu meskipun pertama supaya bertahan cuma dua hal, Di yaitu belakang. pertama harus diulang-ulang. Diulang-ulang itu pasti bertahan. Kalau wong Padang itu apa Pak Prof Hairil? Aduhnya saya diajari Prof Sadi kenapa istilah Padangnya untuk yang berulang-ulang itu ya. Jadi Pajalan deh duit. ya itu. Lancar kaji karena diulang. Nah, lancar kaji karena diulang itu pertama. Nah, yang kedua harus dengan emosi. Nah, sekarang saya tanya semua pada Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu ceritakan tapi dalam hati tidak harus cerita. Peristiwa yang Bapak Ibu tidak pernah lupakan. Contoh, misalnya pernah dihukum guru waktu kecil, pasti ingat terus. Atau dikecewakan oleh orang yang dicintai misalnya. Atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, emosi Bapak Ibu itu turut serta dalam proses menyimpan memori. Sehingga meskipun peristiwa itu sekali, kita kena marah guru itu cuma sekali pada saat itu dan sudah terjadi berpuluh tahun yang lalu, sampai detik ini kita masih ingat. Kenapa? Karena pada saat dimarah itu, emosi kita itu sedang terlibat luar biasa. Nah, begitu emosi terlibat Bapak Ibu, menurut buku di fisiologi yang kami baca, ternyata memorinya itu langsung masuk ke limbik system. Sistem yang otak yang paling dasar, yaitu ke hipokampus, di mana memori itu tidak pernah hilang. Nah, tapi coba Bapak Ibu mengingat, misal Bapak Ibu pergi ke satu tempat, Bapak Ibu apalah mobil yang berlintasan dengan kita? Tidak apal pasti kan? Walaupun itu baru memorinya. Atau Bapak Ibu ke masjid misalnya kemarin, atau kemana, pasti tidak apal siapa saja yang berlintasan dengan kita, karena pada saat itu Bapak Ibu melihat mereka, tapi tidak disertai emosi. Tidak disertai dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, wajar itu akan sering lupa Bapak Ibu.
Jadi memang untuk mudah mengingat pada sesuatu, benar kata hadis Rasulullah itu harus dengan niat yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh. Aku niatkan untuk ngapal Al-Quran ini. Quran. Aku Iya. niatkan untuk belajar ini. Nah, insya Allah ternyata memorinya akan masuk ke dalam proses limbik system yang lebih permanen, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang Ya. Bu Yeni yang Ya. bisa saya sampaikan, Bu. Jadi Ya, kalau terima Ibu kasih Yeni banyak ingin mengingat ponakan anak tetangga, tetangga. cintailah dulu dia. Seperti itu. Ya, cinta Ya, itu ya, mari. perlu sekali ya, Betul Prof. sekali. Ya, itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, Assalamualaikum Baik, terima alhamdulillah. warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Kita Prof. lanjut dengan jamaah yang lain ya. Silakan Ibu Erdita Agustina. Silakan Bu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan beribadah saya. Yang pertama, salam kenal dulu Om Palembang juga Pak Irfan. Ya Bu, makasih Bu. Alhamdulillah. Om Tako, khas guyonan ala Palembang. Iya. Jadi agak terbawa-bawa itu khas memang. Alhamdulillah. Eh, Materinya menarik sekali berkaitan dengan kita jamaah Al-Hasan ini, Prof, Dokter, karena memang ini bagian dari kegiatan rutin yang memang menyenangkan dan memang menggunakan otak yang sangat sangat tinggi dalam kajian Al-Hasan ini, dan tidak semua orang mampu itu, sudah di pengalaman para jemaah semua, tidak orang semua mampu. Nah, ini berkaitan dengan juga apa yang tadi disampaikan bahwa tidak boleh beban yang terlalu berat, harus juga memang harus berpikir, harus enjoy dan sebagainya, bergerak. Nah, ini pengalaman orang tua saya sendiri, umurnya sudah 84 tahun, Pak. Dia masih sehat dan memang mau mandiri, nggak mau dibantu. Jadi segala sesuatunya dia mandiri dan memang enjoy, nggak mau berpikir berat lagi, tetapi tetap merajut. Yang kami salut itu merajut spray meja makan itu selesai dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan. Ini yang kami salut semua anak cucunya dan menantunya. Jadi benar-benar terjamin kesehatannya. Dan sekarang lebih enjoy lagi dia kembali ke kampung bertemu saudara-saudaranya, lebih enjoy lagi. Jadi kesan saya memang menarik. Memang kita harus butuh kegiatan yang menantang tetapi tidak terlalu berat. Itu saja. Terima kasih atas Tidak ada pertanyaan, Bu. Ya, terima kasih. Tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan, sudah mencocokkan apa yang dialami oleh orang tua saya dan kita semuanya di jemaah Al-Hasan ini untuk lebih sehat dan tidak berbagi dikun. pengalaman. Baik, Ya. terima kasih Bu Erdita. Barangkali kita lanjut dengan yang pertanyaan di kolom chatting ya. Dari Ibu Tina Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon saran Bapak, usia berapa paling baik untuk menghafal Al-Quran? Nah, karena kadang-kadang kita sedang sholat lupa surahnya ya yang dibaca. Dan apakah senam, ini ada nama-nama senam ya, saya nggak tahu nih, BEP dan LTK itu? Bio Energi Power dan Lintingkung, Prof. Oh, Nama ya, gitu ya. ya, Lintingkung. Ya, yang ya. banyak di Pamulang ini. Ya, sama betul. hidroterapi. Baik, Ya. itu saja pertanyaan Bu Tina ya. Ya. Iya, Ya, silakan Bro Irfan. Baik, ya terima kasih Bu Tina atas pertanyaannya. Jadi usia berapa? Jadi mungkin Pak Rizal bisa membantu jawab. Sebenarnya tidak ada batasan usia. Kapanpun Dari kita sedini bisa. mungkin ya, Prof. Ya, betul. Sedini mungkin bisa dan tidak ada istilah terlambat. Aku nih baru nak ngapal atau justru tidak masalah. Gitu. Nggak boleh buat ya. Tina. Iya, jadi kapanpun kita bisa. Nah, cuman memang Bapak Ibu ada yang memang langsung, ada yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala otak encer. Sekali dua kali laju langsung lancar. Nah, itu berkah untuk dia. Tapi ada yang butuh berkali-kali gitu. Nah, yang butuh berkali-kali itulah butuh ketekunan gitu ya. Ada yang sampai 10 kali. Jadi memang yang kurang tadi ya harus tekun Bapak Ibu. Nah, cuman satu resepnya Bapak Ibu. Saya punya pengalaman sebagai wakil dekan. Kami ini Prof Hairilnya setiap angkatan 250 anak itu rata-rata 5% itu bermasalah.
Tidak naik-naik, tidak lulus-lulus, tidak maju-maju sekolahnya. Rata-rata 5%. Jadi sekitar 10 sampai 15 anak. Itu selalu bermasalah tiap tahun. Nah, selalu kami punya mekanisme namanya bimbingan dan konseling. Dan saya sebagai wakil dekan, saya yang mengarahkan mereka. Kami selalu bertanya, Bapak Ibu, ngapo kau nih tidak maju-maju sekolah nih? Kawan kau lah tamat galau, nilai bagus, kok kamu tidak bagus? Padahal kamu ini sudah lolos di Fakultas Kedokteran. Pasti rata-rata pintar. Rata-rata pasti pintar. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya sudah dapat satu pola setelah berpuluh-puluh tahun saya mendidik mereka itu. Ternyata cuma satu Bapak Ibu. Apa? Semua otak itu baca, belajar. Ada minimalnya. Tapi satu yang membedakan ternyata kecintaan dan minat. Itu. Jadi kapan ditanya itu dipaksa ibunya, dipaksa bapaknya. Sebenarnya saya lebih senang jadi insinyur, Pak. Saya sebenarnya lebih senang untuk ngitung-ngitung, Pak, jadi akuntan, Pak. Tapi ayah ibu saya maksa saya jadi dokter. Nah, mereka tidak interest, Bapak Ibu. Itu yang tadi kata saya mengutip Rasulullah tadi, ada niat dan kecintaan dulu untuk belajar, baru masuk. Nah, jadi akhirnya kami selalu deteksi dini, Bapak Ibu. Jadi kalau yang baru setahun 2 tahun sudah bakal rusak, mumpung belum terlambat, kami panggil orang tuanya. Pak, ini tidak minat, Pak. Kaget Bapak paksakan juga, ujung-ujung dia tidak menjalani profesi dia dengan serius sebagai dokter. Mungkin kita sebagai orang tua memang bangga ada anak kita dengan dokter, tapi bagaimana dengan dia? Nikmat tak hidup dia? Banyak Bapak Ibu, kami itu ada namanya DAS system. Itu saya baru periksa lagi, baru saya dapat 3 lagi yang pengen bunuh diri, Bapak Ibu. Depresi. Depresi ya, tidak sampai ke sana. Menyakiti hati. Kenapa? Tadi saya selalu ditekan oleh ayah saya. Kalau saya dapat nilai kecil, saya langsung dimarah. Padahal saya tidak suka, Pak, belajar anatomi itu katanya. Nah, jadi itulah pelajaran bagi kita, Bapak Ibu, untuk ya, lihatlah. Kalau saya paksa anak saya. Nak jadi apa kau lajulah. Tukul pun sukses. Ya kan? Ya kan? Hanya sekedar melawak, asal dicintai. Nah, itu yang mungkin perlu kita tekankan, kita camkan kepada anak-anak kita bahwa yang penting kau cintai dulu apa yang kau pelajari itu. Itu insya Allah dimanapun bidangmu, insya Allah akan sukses dan jangan takut rezeki itu dari Allah. Tidak. Kau tidak belum tentu kau bisa kaya sebagai dokter dan belum tentu kau miskin kalau bukan jadi dokter. Gitu. Nah, itu saya selalu tekankan pada itu. Nah, jadi Pak Bu Tina, tadi itu Bu Tina. Jadi kuncinya usia kapanpun cinta. Nah, mengenai metode, silakan apapun. Itu BEP, LTK, Litikung tuh bagus. Semuanya bagus. Asal kita senang. Gitu. Asal kita senang melakukannya. Ya, asal kita senang, oh kayaknya menarik tuh, saya lebih senang. Makanya itu namanya selera, Bu. Sama lah kayak kita, rumah kita aku nak pengen kuning, ke abang gitu kan. Asal kita senang dan kita tidak merasa stres, tidak sakit atau tidak jadi nyeri, tidak cedera mengerjakan itu, berarti kita sanggup mengerjakannya, lakukan. Jenis apapun bisa, Bapak Ibu. Karena yang namanya bergerak itu, nak kanan kiri, maju ke depan, semuanya sama saja. Ada gaya kuntau, ada gaya karate, semuanya sama. Itu bergerak semua. Tapi yang penting kita senang, Bu Tina. Nah, mungkin itu yang bisa membantu. Terima kasih, Bu Tina. Ya. Terima kasih, Prof. Jazakallah khair. Baik, terima kasih. Jadi acara ini banyak bahasa Palembang, Prof. Irfan ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Mohon maaf kami sering ya, kelemahan. mudah-mudahan Mudah-mudahan dipahami. semua jemaah bisa paham ya. Ya. Selanjutnya saya silakan Ibu Martim, silakan Bu. Oh iya, terima kasih Prof. Ya, Saya ada 2 pertanyaan Prof. ya, Yang pertama, tadi dikatakan pada Alzheimer itu dendritnya rusak. ya, Ya, betul. kan asetilholin juga degeneratif ya Prof. Nah, apakah dengan olahraga ini bisa memperbaiki dendrit dan meningkatkan asetilholin? Ya, Juga pada penelitian kan BDNF-nya meningkat ya Prof ya. ya, betul. Itu sebagai neurotransmitter. Itu mekanisnya gimana ya Prof? Ya.
Jadi Pertanyaan begini kedua, Bapak Ibu. Prof. Oh ya ya ya. Oke Yang oke oke. kedua, apakah olahraga hidroterapi renang itu ya Ya. bisa menyembuhkan HNP? Oh oh ya ya ya. Oke oke. Karena Ya. apakah itu penyembuhannya kausatif, itu penyempitannya berkurang, atau hanya Oh simptomatik untuk ya. otot saja? Terima Oke, kasih, baik, Prof. baik Ya. Bapak Ibu. Baik Ibu Martin. Silakan, Prof. Jadi ya, yang pertama tadi dendrit tadi, jadi bertumbuh. Jadi yang Eric Kandel ini, yang memenangkan hadiah Nobel ini, Bu Martin, Ya. dia berhasil mengungkapkan bahwa kalau dendrit tadi, tiang tadi dipacu terus, dia lama-lama naik, Bu. Bertumbuh, berkembang. Kenapa? Karena BDN tadi, BDNF itu nanti akan memacu dengan mekanisme yang sangat kompleks yang tidak mungkin saya ceritakan di sini. Ada CA-kalmodulin, ada transferase, banyak kan. Termasuk ada CREB namanya C-reactive element binding. Itu lama-lama dia tadi bertumbuh, Bapak Ibu. Jadi neuron itu, saraf itu sama kayak otot ternyata. Jadi otot itu kan kalau kita latih terus ya, yang orang-orang binaraga itu kan bisa Ya, jadi besar. bulky. Nah, neuron kita juga begitu, Bu Martin. Neuron kita tuh ternyata ada namanya F-aktin. F-aktin itu kalau ditumbuh terus, dipacu terus, lama-lama dia nyambung. Kayak ada chemistry, dia lambung, hanya dia bertumbuh besar. Dan lama-lama jadi lebat. Jadi itu yang kita sebut dengan neuroplastisitas. Plastisitas itu artinya plastik. Bisa ngecil, bisa besar. Bisa ngecil, bisa membesar lagi. Nah itu plastisitas. Dan itu insya Allah menjadi lebat, Bu Martin. Dan itu sudah diteliti. Maka beliau dapat hadiah Nobel untuk Pada itu. orang tua masih bisa ya, Prof? Nah, memang memang Ya. ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, tentu kita sadari pada orang tua tidak secepat anak muda. Oh, masih bisa. Makanya dalam proses masih bisa, Bapak Ibu, masih bisa. Neuroplastisitas masih bisa. Yang tidak bisa itu namanya neurogenesis. Bertumbuhnya saraf yang baru. Nah, Ya. itu tidak bisa. Tapi kalau sarafnya masih bertahan, cabang-cabangnya masih bisa tumbuh, Bu Martin. Itu Ya. Bu Martin yang bisa saya jawab. Ya, masih ada, bisa. Makanya kalau ada orang stroke, ini tidak usah jauh-jauh, mertua saya saja stroke, sekarang bisa jalan. Ya, bisa jalan dengan memang beliau sangat aktif kemana-mana begitu ya. Belanja, jalan kaki, belanja. Beliau itulah semangat. Nah, yang kedua tadi mungkin agak nyimpang, tapi tidak apa-apa saya jawab bahwa senam di hidroterapi atau olahraga di air itu apakah bermanfaat untuk HNP? Jadi begini Bapak Ibu, HNP itu kan memang penyakit yang bermasalah di pinggang ya, di tulang belakang. Diskus ya. Ya, diskusnya. Nah, kenapa dikasih olahraga di dalam air? Satu hal adalah untuk meminimalisasi risiko jatuh. Jadi kalau orang yang tidak sanggup bertahan berdiri itu pasti akan ada risiko jatuh. Nah, dengan berolahraga di dalam air dia akan aman. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Dia bisa tetap berolahraga dengan suasana yang aman. Karena di air dia akan jatuh ya akan lebih lunak gitu jatuhnya. Nah, apakah dia menyembuhkan HNP? Jadi begini, mohon maaf Bu Martin, saya harus jawab apa adanya. Yang rusak itu struktur. Iya. Struktur yang terjepit. Satu-satunya jalan itu harus ke bengkel, Bu Martin. Meluruskan struktur itu. Nah, Operasi. iya, itu terbaik. Tapi ada risiko juga. Tidak semua operasi berhasil. Makanya ada beberapa alternatif yang dikerjakan, yaitu bagaimana caranya orang itu bisa berdampingan dengan HNP. Kalau HNP-nya itu tidak terlalu parah, maka dianjurkan untuk memperkuat otot-otot di samping kanan, samping kirinya, Bu. Ya, ibarat kata kalau satu tiang patah, maka ada tiang-tiang diutamakan dengan penunjang tiang yang lainnya itu para otot tadi. Otot yang kuat tadi, insya Allah akan bisa mempertahankan tulang belakangnya sehingga mengurangi beban dari bagian tengah yang HNP itu. Nah, itu Bu. Itu Bu tujuannya hidroterapi tadi, Bu. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan otot kita itu supaya bisa menutupi kelemahan dari bagian yang mengalami HNP. Jadi tidak akan menyembuhkan HNP-nya. Kalau HNP itu hanya bisa sembuh kalau ya bukan kausatif. Betul itu, Bu. Saya harus bicara seperti itu. Ya. Terima kasih, Bu. Saya fisiologi Trisakti, Prof. Oh, ya ya alhamdulillah. Saya sering seminar Martin. sama Prof.
Iya, Bu. Bu. Alhamdulillah, nanti ketemu, Bu. Di Malang nanti, Makasih. Bu. Dok, ya, mari, Dok. Makasih, Bro. Iya. Baik, terima kasih. Barangkali saya tambahkan bahwa tubuh kita terdiri dari sel-sel ya yang tadi disebut dengan neuron ya. Jadi kalau saraf itu namanya neuron selnya. Nah, kemudian ada pangkalnya disebut dengan dendrit gitu ya. Kemudian ke bawah disebut dengan akson. Barangkali yang lain tidak Ya. tahu. Jadi dendrit inilah yang disebut tiang-tiang tadi ya. Kan, ya. Ya, betul, Pak. Tiang. Nah kemudian saya kebetulan mengikuti hidroterapi ya. Iya, Bro. Cuma lutut yang sakit ya. Nah, saya sudah coba fisioterapi cara yang macam-macam ya dengan inframerah, pakai listrik, pakai apa. Sepertinya 3-4 bulan masih begitu saja. Nah, saya coba hidroterapi, kemudian ada di rumah sakit umum ya. Iya. Nah, 1 kali seminggu relatif jauh berkurang gitu ya. Nah, cuma harus diulang lagi minggu depan hidroterapi lagi, minggu depan hidroterapi lagi. Iya. Nah, Manggil karena katanya aja. kalau kita masuk di dalam air yang panas itu nanti ada lagunya juga di situ ya, ada lagunya senam-senam. Nah, di mana berat badan kita kan berkurang tinggal 1/7%, Ya, 1/7 lagi betul. ya. Ya. Nah, misalnya kita 70 kilo, di sana tinggal 10 kilo lagi. Jadi memang enak sesudah itu, cuma minggu depan harus diulang lagi. Jadi tidak permanen seperti tadi disebutkan. Iya, Baik, simptomatik. saya akan lanjutkan. Barangkali saya lihat dulu ke kolom chat ya. Di sini ada Ibu Ella sudah ada, belum ya? Ibu Ella masih hadir? Belum, Iya. Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum, Prof. Mohon penjelasan tentang pengaruh insomnia terhadap proses regenerasi sel otak, neuron ya, BDNF, dan tadi tiang listrik atau dendrit tadi. Barangkali itu maksud Ibu Ella. Silakan, Ya. Prof. Ya, memang inilah yang agak berat, Pak. Jadi insomnia ini terus terang menjadi salah satu penyebab menurunnya fungsi otak secara cukup signifikan bermakna ya. Kenapa? Karena tadi mereka berada dalam kondisi terjaga terus, awake, dan padahal proses pertumbuhan neuron itu sangat optimal atau pertahanan neuron itu sangat optimal pada saat kita beristirahat atau tidur gitu. Pada saat itu recovery terjadi. Nah, memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus atasi insomnianya. Nah, saya bukan ahlinya, tapi apa yang pernah saya baca memang sebagian besar faktor insomnia itu adalah pikiran, Bapak Ibu, dan pola hidup. Ya, jadi bioritme hidup kita. Jadi sebenarnya orang yang kalau saya menerapkan pola bahwa kalau siang hari itu kita harus bekerja. Siang hari kita harus bekerja, beraktivitas apapun, jangan nganggur, jangan terlalu lama tidur siang, supaya nanti malamnya kita akan lelah. Nah, begitu kita lelah, insya Allah kita akan tidur begitu. Nah, tentu memang ada yang bisa langsung. Nah, kadang-kala otak kita tuh masih berpikir macam-macam, Bapak Ibu. Nah, mana pekerjaan besok, nah pekerjaan tadi belum tuntas, nah diawasi oleh BPKP, diawasi oleh BPK. Nah, itu yang kadang-kadang bikin kita stres. Nah, jadi mungkin ini Pak Rizal yang paling tahu, Pak Ustaz, bagaimana kita melepaskan, memasrahkan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya sudahlah, apa yang akan terjadi besok terjadi, yang penting aku niat ke tidur dulu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang sangat berat, sangat berat. Saya pun juga merasakan bahwa rasanya tiba-tiba datang lagi otak kita. Jadi ikhlas itu sangat berat sekali, dan itu mungkin salah satu yang saya diajarkan untuk menjaga agar insomnia kita itu tidak terjadi gitu. Ikhlas gitu sebenarnya. Itu yang saya dapat ilmunya dari beberapa senior saya. Demikian Bu, Prof, mungkin. saya tuh maaf Prof, saya orangnya ikhlas, saya enggak emosional, enggak ada Iya, beban pikiran. iya. Jadi walaupun saya udah makan obat atau apa, tetap aja kalau misalnya jam 1 tuh, misalnya tidur jam 11, jam 1 tuh udah kebangun, udah apa kadang-kadang sebelum jam 1, terus udah gitu nggak bisa tidur lagi, siang nggak bisa tidur juga gitu, Prof. Iya, Jadi ya. saya juga agak ini, jadi saya tuh mungkin nih udah Alzheimer saya pikir, tapi Ya. ya, berusaha untuk Itu tetap mengejar.
jaga bagaimana kesehatan. pola makan Ibu? Coba vitamin D, Bu, pagi-pagi. Saya tensi normal 110 120, gula darah normal, kolesterol normal. Kayaknya nggak ada dari segi fisiologis tuh kayaknya nggak ada sesuatu yang menyimpang gitu ya, Prof. Coba Ibu, maaf. Makan pagi-pagi makan telur satu paling ditambah sereal atau apa gitu, pokoknya apalah yang ini gitu, nggak terlalu banyak gula. Nah, Saya coba Ibu ini, Bu. Coba Ibu konsumsi beli vitamin DIP, ya, vitamin D. Ah, ya saya vitamin. minum vitamin D, Oh, minum vitamin D, juga. vitamin K, terus kemudian magnesium saya juga Oh, makan begitu ya. gitu ya. Triptofan apa yang bersatu susu telur saya Waduh. yang kira-kira Ini meningkatkan itu berarti saya sudah usaha. berarti Bapak Jadi Ibu ada mungkin coba mungkin minta dibantu profesional ini Bu. Jadi memang orang yang ini mungkin melalui pendekatan hipnoterapi atau apa gitu ya, yang bisa menenangkan pola pikir itu. Mungkin ada memang biasa kadang itu ada eh, hipnoterapi Bu. Pernah coba hipnoterapi? enggak, Oh, tapi benar. saya ini sendiri gitulah kalau jadi saya menenangkan diri sendiri, saya tenang, nggak ini kok, nggak ada masalah gitu dengan emosi dan Ya, lain-lain gitu, oke. hanya itu saja gitu. Tapi sebenarnya Ibu ini dari pertanyaan Ibu sebenarnya ada sesuatu yang Ibu simpan. Apa tuh Fitnan? Ibu meyakinkan ikhlas tapi kayak ada sesuatu yang Ibu cemaskan gitu. Nah, mungkin Apa itu ya? yang mungkin itu yang mesti digali oleh orang profesional, Bu. Oh iya. Karena kadang-kadang saya sering ngobrol dengan Dokter Dias Prof Hairil ya. Ya, Dias Tidak Halki, ada ahli penyuluhan jiwa lah. kita. Pembeda Kami materi tuh kalau hidup sehat ada anak-anak yang di bermasalah, masa saya undang tua. beliau, Dokter Dias tolong analisis dulu. Wah, dia Dipela pandai dia sekali Bu menggali. Oh, saya susah tidak ada tidur, ini. Itu insomnia. ditanya, dibalikkan omongan dia, dikembalikan. Terus langsung kayak nyetrum gitu, langsung nangis itu anak. Itulah sumber masalahmu. Nah, itu yang kadang-kadang kemampuan orang profesional dalam menggali permasalahan kita yang tersembunyi ini itu beda sekali dengan kalau bukan ahlinya. Nah, mungkin coba Bu, sesekali Bu berkonsultasi dengan para psikolog gitu ya, Hipnoterapi ya. untuk mencari hipnoterapi atau ahli Saya psikolog lah pernah untuk saya menggali pernah ke apa rumah yang sakit terjadi. jiwa kok, Prof. Saya Nah, pernah ke rumah sakit jiwa berini tapi ya, kayak ya, gitu. jadi itu bukan ini Bu, harus konseling Bu namanya. Jadi Iya. konseling itu berdialog, ngobrol ringan gitu sambil menemukan apa yang terjadi pada diri kita. Nah, tentu Oke, kita harus baik, terbuka makasih, juga. Prof. Ya, itu aja. Coba dulu, Bu. Mohon maaf saya tadi bisa membantu banyak untuk ini. Ya. Nggak apa-apa. baik, terima Terima kasih. kasih. Jadi tidur dipengaruhi oleh hormon melatonin nggak saya ya? Ya, betul, Saya betul. minum, saya minum melatonin, Pak. Pak Erwin, saya Sudah. pernah coba 10 miligram, saya coba juga. Sudah macam-macam, Prof. Hairil. Ya, Jadi ada barangkali sesuatu yang memang tersembunyi. jam tidurnya sedikit barangkali kan? Iya, Mungkin Nah, itu. bawaannya begitu gitu ya. bisa Tapi kalau juga. siang jadi pusing, jadi kalau mau belajar tuh agak yang ngambang gitu, nggak fokus. Baik, terima kasih. Saya lihat masih banyak nih, ada 3 orang yang raise hand. Ini yang hamba Allah nih. Kalau tidak salah dari Palembang juga nih. Siapa namanya nih? Pak Silakan hamba Allah. Pak Samsul Anam. Pak Samsul, ya. Samsul Anam kalau saya ya. Ya, silakan, Pak. Terima Silakan. kasih Ustadz Hairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Profesor Irfan. Ada yang ingin saya tanyakan ini masalah usia itu. Standar lanjut usia itu Ustadz ya? Iya. Karena mungkin di masing-masing negara berbeda-beda. Betul. Dengan tingkat kesehatan yang ada di di negara tersebut kan. Ini saya contohkan begini Ada orang yang sudah usia kurang lebih 75 tahun ya. Tapi bisa mengendarai mobil nyupir sampai kecepatan 120 km per jam di jalan tol kan. Jadi biasanya kalau dari Kayu ke Bakahuni itu 4 jam, ini 3 jam sampai ya. Nah, ini secara fisiologis artinya organ tubuhnya masih sehat semua kan? Masih bagus semua, otaknya jantungnya bagus, penglihatannya bagus, artinya responsif terhadap segala kejadian yang terjadi di jalan itu. Nah, jadi yang pertama itu standar umur itu yang lanjut usia itu berapa kan?
Jangan-jangan umur 70 tadi masih dianggap muda itu kan? Iya. Oh ya. Iya. Nah, yang kedua, ada fenomena unik masalah menghafal Al-Quran itu Ustadz ya. Ini di Palembang ini kan kebiasaan kalau hari Jumat subuh itu membaca surat As-Sajdah kan. Surat Iya, yang betul. ke-32 itu. Itu kan disunatkan itu ya. Nah, itu suratnya kan panjang kan. Nah, ketika seseorang jadi imam, kemudian bertemu dengan satu ayat ada agak terganjal, ya, itu semacam ada autocorrect dalam otaknya itu ya, apa hatinya, sehingga bisa membenarkan sendiri dia. Nah, kira-kira fenomena ini apa itu Ustadz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Prof. Irfan, Ya, ada 2 pertanyaan. jadi batasan usia tadi Pak Samsul sudah bisa menjawab sendiri sebenarnya, relatif. Kenapa di masing-masing negara berbeda? Karena memang betul Pak, ada usia yang ditetapkan negara itu hanya berdasarkan statistik. Statistik dari artinya rata-rata untuk orang Indonesia itu lansia itu di atas 60 begitu, seperti itu. Tapi di Amerika berubah lagi Pak, tergantung pada situasi yang ada. Jadi sebenarnya batasan lansia itu tidak ada yang tegas, Pak. Tidak ada yang tegas. Dan tidak berlaku, artinya itu hanya normatif kepentingan administratif. Menurut kami. Ya, kepentingan administratif, ya. Misalnya kalau senior, gratis bus, gitu ya. Seperti itu sebagai atau administrasi 65 harus pensiun. Atau kalau kami berubah-ubah, Pak, sebagai dosen ini. Usia lansia. Kalau lektor kepala 65, kalau lektor 60, kalau profesor disebut tua 70 karena baru pensiun 70. Jadi artinya Pak Samsul, saya juga tidak bisa menjawab pasti batasan usia karena memang sangat tergantung pada fisik masing-masing. Nah, yang penting bagi diri kita mengukur apakah saya memang bugar atau tidak. Nah, bugar itu artinya saya mungkin masih sanggup mengerjakan ini kalau saya mengerjakan dengan baik, benar, tanpa rasa lelah. Begitu. Itu yang kita sebut dengan bugar. Dan saya masih punya cadangan energi untuk mengerjakan hal-hal lain yang emergensi. Nah, itu selagi kita sanggup mengerjakannya, Pak Samsul, itu insya Allah ya kita sanggup. Walaupun secara usia kita sudah, mungkin secara kronologis kita tua. Makanya macam-macam definisi ada. Ada usia kronologis, ada usia administratif, ada usia fisik, ada usia psikologis gitu. Ada orang yang sudah tua tapi kelakuannya seperti anak-anak banyak gitu kan. Tapi ada yang masih muda tapi dia sangat bijak. Nah, itulah. Jadi agak sulit Pak untuk mendefinisikan itu. Nah, kemudian yang kedua memang dalam autocorrect itu tadi Pak. Jadi seperti yang disampaikan Eric Kandel itu Pak, bahwa begitu kita melakukan proses yang berulang-ulang, sebenarnya itu sudah ada automatisasi di dalam otak kita. Seharusnya kalau sudah 1, itu pasti 2. Harusnya kalau sudah 2, harusnya 3. Terus kita pernah saya dicoba kayak psikotes. Coba sebutkan 1, 2, 4, 7. Kita langsung, enggak, bukan 2, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu seperti itu. Nah, itu suatu hal yang sudah terkoreksi di dalam memori masing-masing sel neuron. Jadi kayak dia saling menyambung, otomatisasi. Nah, itu yang kadang-kadang muncul autocorrect di dalam otak kita, Pak. Dan mungkin itu yang bisa saya ungkapkan dari fenomena yang Bapak amati pada saat hari Jumat pagi itu, Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Profesor. Baik, terima kasih. Kalau di bagian geriatri biasanya 60 ke atas, Prof. Irfan. Ya. Nah, kalau udah 60 ke atas boleh masuk ke poligeriatri. Iya, itu jatah pasien, Prof. Hairil. Iya. Jatah BPJS itu. Iya, betul. Baik, sini saya lanjut dari kolom chat. Ada ini teman kita nih, Prof. Edi Armanto dari Pertanian ya. Ya. Assalamualaikum Prof. Irfan, mohon penjelasan mengapa orang cepat tumbuh uban, ini uban ya, dikaitkan dengan ketuaan. Banyak orang masih muda tapi sudah beruban. Ada rekamannya. Adakah keterkaitan penampilan tampak tua padahal masih usia muda? Mohon penjelasan. Ini uban ya, silakan Prof. Ya. Cuman 3 menjelaskannya. Yang pertama genetik, Prof. Edi. Secara genetik memang ada gen-gen tertentu yang menurunkan bahwa dia ubanan gitu.
mungkin orang tuanya, neneknya, kakeknya, omnya itu uban. Kayak kami kepala kami agak pelontos kami gitu ya. Mulai dari semua om saya ya, itu rata-rata pelontos gitu. Nah, yang kedua, kalau begitu sudah ada bakat genetik, itu kadang-kadang dipercepat dengan gaya hidup. Nah, ya gaya hidup, misalnya salah pakai sampo, ya kan, samponya ternyata nggak pas, gitu, bergonta-ganti merek sampo, itu bisa mempercepat uban. Dan stres, ya stres ya. Prof. Hairil begitu kita lihat tuh pejabat-pejabat kita tuh. Ya. Jadi begitu belum dilantik masih hitam semua, begitu. Berapa tahun dilantik jadi putih. Nah itu karena stres. Jadi memang stres itu memang kami sedang menelitinya saat ini bersama Dr. Eka, murid saya. Cepat sekali dia merusak struktur dari sel-sel neuron maupun sel-sel yang ada di berbagai tempat, kortisol itu. Jadi memang salah satu faktornya ada stresor. Itu. Mungkin yang bisa saya jawab, Prof. Hairil. Baik, Prof. Edi masih hadir? Ya, ini saya lihat yang pertanyaan kedua tadi, apakah penampilan seseorang itu, padahal dia masih muda, ya, tapi penampilan sudah tua, gitu loh. Nah, itu. Iya, itu tadi kadang-kadang gaya, Prof. Edi, gaya bawaan gitu ya. Ada yang kadang-kadang dia pengennya terkesan wibawa gitu kan. Ada yang pengen selalu kelihatan muda ya. Prof. Hairil kita ada guru-guru kita, Prof, yang senior kita yang waduh tetap cantik gitu ya. Jadi bagaimana kita tampil, Prof. Edi gitu. Jadi itu juga mempengaruhi secara psikologis ya, artinya orang memandang dia kayak dia pengen dianggap berwibawa, dia pengen itu gitu. Nah tapi memang ada genetik tadi, Prof. Edi, bahwa memang ada yang memang kulitnya itu bagus gitu ya, tidak mudah berjerawat, tidak mudah mengkerut gitu ya, itu tidak mudah radang, tidak mudah alergi. Nah itu biasanya kulitnya akan kelihatan selalu muda gitu. Tapi ada yang selalu mudah berjerawat, terus tidak tahan dengan matahari. Nah itu dia akan cepat menua gitu. Dan salah satu faktor tadi paparan matahari, Prof. Edi juga. Jadi kalau kita sering di lapangan, rata-rata matahari itu menimbulkan kerusakan pada pigmen-pigmen kita. Itu menimbulkan kesan penuaan. Itulah, Prof. Edi, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak ada istilah KPU ya. Kepala penuh uban gitu ya. Ada juga istilahnya kalau tadinya rambutnya hitam, sekarang putih, kan dunia hitam, udah masuk ke dunia putih. Gitu ya. Kita lanjut, ini ada Nenek Susi nih. Coba saya tanya dengan Buya Rizal, ini sudah lewat jam 7, Buya. Bagaimana Prof aja, Prof Irfan ada waktu ya nggak salah. Bisa libur, hari ini libur, Prof. Jadi libur ya. Ya, lanjut Nenek Susi, silakan bertanya. Ya, terima kasih Prof Anwar. Terima kasih Buya, terima kasih Prof Irfan. Ini Nenek sebenarnya hanya ingin menginginkan diri sendiri kayaknya sih. Siapa gitu ya. Prof, umur Nenek ini sekarang sudah 74, insya Allah Agustus kemarin. Nenek masih rajin berenang, tapi kalau berjalan memang tuh di lutut terasa kurang enak gitu ya, kalau berjalan. Terus alhamdulillah juga ikut senam, lintingkung itu senam aktif gitu ya. Kemudian untuk mengatur waktu itu sesuai dengan otak kali gitu ya. Kalau Nenek itu jarang tidur siang, kalau malam Nenek jam 1, jam 2 tuh sudah bangun. Tapi harus ada sebabnya. Jadi sebelum tidur itu Nenek harus minum kopi gitu. Jadi bisa bangun nanti jam 1, jam 2 gitu. Nah itu bagaimana itu Dok dengan minum kopi untuk bangun tengah malam itu. Kalau nggak minum kopi Nenek kadang-kadang lanjut gitu di tengah malam. Jadi kalau Nenek ingin melaksanakan sholat malam, Nenek harus setiap malam harus minum kopi dulu. Jadi orang minum kopi pagi, kalau Nenek jarang pagi tapi malam iya gitu. Itu aja Dok, mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nenek Susi. Biasanya kalau minum kopi mana ada orang lain. Silakan Bro Irfan. Jadi memang kopi itu betul dia mengandung stimulan, Bu Susi. Jadi stimulan itu salah satu
komponen yang memacu otak itu tetap terjaga, tetap waspada gitu ya. Nah, Biar selesai. ya memang ada efek gitu, ada efeknya seperti itu. Nah, cuman tadi betul tergantung niat. Kalau memang itu ya, kalau selagi menurut saya, kalau selagi tidak ada dampak merugikan apapun bagi Ibu Susi ya silakan saja, tapi asal tidak berlebihan ya. Tidak Iya. berlebihan, artinya memang sesuai dengan apa yang sudah terbiasa kita kerjakan gitu. Nah, cuman memang ada orang yang kalau minum kopi langsung berdebar-debar. Nah, itu yang harus hati-hati gitu ya. Jadi Iya. orang-orang yang sudah terkena serangan jantung misalnya seperti itu ya memang harus dikurangi tuh kopinya. Karena dia akan mempercepat kerja jantungnya begitu. Itu Nek. Jadi menurut saya Iya. silakan aja kalau seandainya tidak menimbulkan permasalahan atau gangguan gitu. Asal jangan berlebihan aja Nek. Iya. Iya, alhamdulillah gitu, Prof. Minum kopinya itu tanpa gula juga sih, tanpa Ya, gula. betul. Tapi harus sebelum tidur minum, kalau enggak terus nggak bisa bangun tengah malam gitu. Bukan namanya habituasi tadi. Iya, habituasi. Dan itu akan berdampak pada psikologis. Jadi itu yang kita sebut dengan salah satunya efek placebo tadi. Jadi ada satu psikologis kita yang memacu kita untuk itu. Jadi nggak menyimpang ya, Dok? Insya Allah kalau tidak ada masalah, Nek, boleh aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah selama ini sih belum menyimpang sih. Ya. Ya, terima kasih Dok penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sekarang ada kopi yang tanpa kafein gitu ya. Nah, ada kopi tanpa kafein. Baik, saya lanjut ke kolom chat. Dari Ibu Reni ini Sulianti. Assalamualaikum dokter dan Bapak Ibu semua. Saya akhir-akhir ini sering mengikuti perjalanan para pencinta olahraga. Khususnya nge-gym ya. Yang berpendapat bahwa nge-gym itu sangat bagus untuk lansia. Nah, bagaimana pendapat dokter? Silakan, Prof. Ya, jadi gini, Bapak Ibu semua harus kita ingat bahwa sama seperti mobil. Mobil itu bisa kita pacu setiap hari, tapi mobil itu ada usia. Ya, body kita itu ada karatnya, ada masa dia berkarat gitu. Walaupun mesinnya diservis ganti mesin, tapi kalau bodinya tidak sanggup, ya bodinya akan rusak nanti. Nah, jadi begini, Bapak Ibu Reni, bahwa kita harus ingat bahwa fisik kita, otot kita, tulang kita, neuron kita itu tidak sehebat pada saat kita usia muda. Kurang terang, Bro Irfan, bisa didekatkan lagi? Oke, gimana? Ya, jadi otak kita itu tidak sehebat pada saat kita usia muda. Ya. Sehingga olahraga itu sangat baik pada lansia, tapi olahraga yang seperti apa? Ya, sebagai contoh, untuk orang yang lansia berat badannya besar tuh, itu saya sangat tidak anjurkan meloncat. Kenapa? Karena kita tahu lutut kita itu bisa menahan beban 80 kilo itu terbentur terus. Lama-lama akan terjadi mikrotrauma, trauma yang kecil, lama-lama akan terjadi radang dan akhirnya jadilah dia rematik gitu. Nah, oleh karena itu istilah nge-gym itu harus dilihat dulu. Ya, nge-gym itu artinya instruktur atau pusat kebugaran yang bagus itu adalah pusat kebugaran yang mengutamakan individu. Instrukturnya harus tahu kondisi fisik kliennya. Tidak boleh disamaratakan. Si A belum tentu sanggup berlari 30 menit. Sementara si B, oke, dia sudah sanggup. Makanya kita harus menyesuaikan kondisi kita gitu. Jadi kalau memang ikut gym itu silakan, tapi harus ngomong kepada instrukturnya bahwa umur saya sekian, saya sudah sakit sekian, saya sudah punya penyakit ini, sehingga si instruktur harus bisa memberikan dosis latihan yang bersifat individual begitu. Nah, secara umum untuk lansia itu yang kita sebut dengan low impact. Jadi senam yang bebannya, benturannya rendah. Biasanya tidak ada fase melompat yang terlalu sering. Ya, jadi dia kayak bergerak tapi dia jalan kanan, bergerak kanan dan kiri. Kemudian gerakannya juga tidak secepat gerakan orang muda gitu. Sehingga
pada saat musiknya pun, lagunya pun juga lagu-lagu yang slow ya, lagu-lagu yang lambat begitu, bukan lagu-lagu yang ritmiknya cepat seperti layaknya orang tua. Nah, itu yang untuk orang lansia. Makanya rata-rata orang lansia itu dianjurkan senam-senam yang santai tadi seperti poco-poco, lintikung atau senam-senam maumere gitu yang santai. Itu yang lebih dianjurkan. Pak. Mungkin itu Bu yang mungkin bisa saya jawab. Baik, Bu Reni masih hadir? Baik, Prof. Terima kasih. Cuman ada yang mau saya tanyakan lagi. Salah satu cabang nge-gym itu kan seperti angkat beban gitu. Nah, Oh iya, apakah angkat beban ini boleh buat lansia betul, dalam betul, menguatkan betul. otot atau Oke, rangkanya baik, gitu loh, betul. Prof. Ya. Baik, baik. Terima kasih Bu yang sudah ditanya. Itu sangat Ya. dianjurkan, sangat Oh, dianjurkan beban. Tapi ingat, bebannya bertahap. Dimulai dengan beban tubuh sendiri. iya. Nah, jadi dengan push up, sit up, begitu ya. Terus boleh pakai barbel yang dimulai dengan 0,5 kilo ya, air gitu ya. Atau 0,5 liter air, ngangkat sana, ngangkat sini. Itu sangat dianjurkan Bu untuk mempertahankan otot. Kalau tidak kita akan jatuh pada otot yang mengecil nanti ya, namanya sarkopenia. Ya, Oh. itu Nah, ya satu bisa Bu. lagi, Prof, terkait dengan kebetulan suami saya kan HNP, saraf kejepit belakang. Nah, pernah konsul dengan personal trainer gitu bahwa dia menyarankan untuk nge-gym dengan cara ya salah satunya naik turun naik. Jadi menguatkan otot belakang ini. Nah, Ya, apakah benar itu, Dok? Karena yang betul. menyampaikan adalah Betul. personal trainer gitu. Itu yang tadi saya anjurkan, memperkuat otot tulang belakang supaya bisa menutupi HNP yang kena tadi, Bu. Oh, begitu ya. Tapi harus ingat, personal trainernya harus benar-benar paham struktur Oh, anatomisnya. Ya, ya. Jadi harus benar-benar paham, jangan sampai dia sembarangan untuk memberikan tips gerakan-gerakan kontraksi otot di belakang itu. oh Ya, ya. jadi memang betul. Jadi yakinkan betul apakah Bapak memang tahu gitu ya. Itu rata-rata fisioterapis backgroundnya itu bisa, Bu. Oh, Jadi begitu, ya, Dok. dengan background fisioterapis dia paham ya, dia belajar untuk itu. Tapi kalau orang-orang yang personal trainer biasa aja, dia hanya pernah ikut-ikut aja kursus beberapa kali, nah itu yang harus hati-hati dan tanya betul gitu. Apakah Anda punya sertifikat untuk melakukan hal ini gitu? Apakah Anda Oh. sudah punya pengalaman untuk melakukan hal ini? Karena justru ada risiko nanti. Seperti itu, Baik, Bu. baik. Ya, Baik, Prof. Terima kasih. Jazakallah khair, sama-sama. Dokter. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih. Saya lihat di sini masih ada 2 orang yang raise hand dan masih ada 1 pertanyaan di kolom chat. Jam kita sudah jam 7 lewat 17. Silakan Pak Supirman, silakan Pak. Ya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Prof, wabarakatuh. saya mau konsul ini tentang hafalan Quran santri. Saya kebetulan pengasuh pondok pesantren. Selama ini kita punya target untuk santri di kita itu mulai dari umur 12 sampai 18 tahun mereka belajar. Nah, kita targetkan mereka bisa hafal Quran itu dalam 3 tahun. Dengan asumsi setiap hari itu bisa hafal 1 halaman. Sehingga 604 halaman itu bisa dalam waktu 2 tahun lebih. Nah, tinggal menghafal lagi. Nah, rumus yang kita pakai, pertama santri pada waktu menghafal itu harus optimis. Nah, optimis selama ini kita sudah terapkan. Baru saya tahu bahwa definisi optimis itu dari Prof, yaitu kita mengatakan optimis itu santri itu harus melakukan niat, pede, dan hope. Artinya mau mulai menghafal dia harus niat lillahi ta'ala. Kedua harus pede, harus percaya diri, merasa bisa, merasa sanggup, merasa ini. Dan yang ketiga, optimis itu hope, harapan. Tidak hanya harapan, tapi doa. Doa itu sudah menyatu dengan Allah. Nah, kalau ini dilakukan, insya Allah optimis itu akan berhasil. Nah, dalam pelaksanaannya, kita juga menggunakan rumus E sama dengan MC kuadrat. Maksudnya adalah M itu adalah membaca, mendengar, sedangkan C itu adalah kualitas membaca, yaitu niat,
spiritualnya, sering puasa, sering sholat malam, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dalam waktu 3 tahun memang banyak yang berhasil dalam waktu 3 tahun hafal. Nah, yang kami tanyakan ini, Prof. Pada waktu mereka pulang kampung, mereka sudah hafal 20 juz, 30 juz. Pada waktu pulang kampung, Lebaran itu memang kita kasih THR, artinya tugas hari raya. Sama dengan tugas sehari-hari. Begitu pulang ke pondok, hafalannya itu malah banyak yang hilang, Iya, betul. Prof. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang terlihat ada anak-anak yang sering puasa, itu memang hafalannya lebih lengket. Nah, ini apa hubungannya dengan otak dan hafal? Nah, yang ketiga, ada santri, ada yang memang tahan itu 4 jam, tapi ada yang sering begitu 5 menit, 10 menit itu sudah ngantuk. Sudah kita ingat-ingat, tapi ngantuknya nggak ketulungan gitu. Bahkan ustadznya itu juga banyak yang ngantuk juga. Nah, itu bagaimana hubungannya dengan otak itu tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Prof. Ya, Baik, jadi silakan itu, Prof. Irfan. ya, jadi terima kasih Pak. Jadi memang metode yang cukup efektif ya kalau saya lihat dia perhatikan dari Pak Supirman ya. Tapi yang jadi problem kan bagaimana mempertahankan itu ya Pak ya. Nah, itu yang tadi memang itu kalau kami tuh di olahraga memang ada juga Pak kayak atlet gitu ya. Atlet itu kan kalau dia bagus terus gitu ya, tapi begitu dia pulang kampung liburan ternyata kendor gitu. Makanya si atlet itu selalu mempertahankan diri setiap pagi walaupun dimanapun dia harus jogging. Dia harus berlatih gitu, tetap berlatih dengan dosis yang menyesuaikan gitu. Nah, itu yang mungkin Pak, mungkin coba Pak Supirman tolong tugas analisis Pak ya. Jadi tugas harian itu apakah cukup efektif mempertahankan dia gitu. Gitu kan, apakah dosisnya ataukah bebannya itu tetap efektif untuk mempertahankan dia selama tidak diawasi oleh kita gitu. Nah, itu yang kami lakukan juga di olahraga Pak. Jadi atlet itu meskipun dia liburan, dia tetap harus mempertahankan dirinya bahwa saya harus berlari setiap hari. Tetap walaupun dimanapun paling tidak 30 menit misalnya seperti itu. Supaya saya tidak langsung down pada saat saya kembali pulang dari liburan saya begitu. Nah, itu mungkin coba Pak Supirman tolong dipelajari Pak. Itu pertama. Terus yang kedua memang siapa yang mengawasi dia Pak? Gitu. Jadi kadang-kadang ya kita harus titipkan juga mungkin kepada orang tuanya ya bahwa jangan-jangan dia ya terlalai oleh teman-temannya. Diajak jalan-jalan ke sana, kemari. Nah, tentu kita harus bekerja sama dengan pihak orang tuanya untuk supaya dia tetap paling tidak sebelum dia berrelaksasi dengan atau bercengkrama dengan teman-temannya ya paling tidak kewajiban dia tadi tetap dijalankan. Jangan-jangan karena tidak diawasi oleh kita dia terpaksa Pak. Jadi dia lupa semua. Nah, itu yang mungkin perlu kita kerjasama dengan pihak keluarga mereka gitu pertama. Nah, yang kedua, bagaimana secara fisik ada yang bertahan 4 jam, ada yang 5 tahun 5 menit sudah ngantuk. Nah, itu tadi Bapak tadi sudah menyebutkan bahwa niat tadi, keikhlasan tadi memang sangat berdampak. Bisa saja yang niatnya sungguh-sungguh, tulus, ikhlas tadi ya motivasinya akan tinggi. Tapi ada juga yang ternyata pada saat itu motivasinya sedang rendah. Nah, tapi jangan kita salahkan dulu Pak Supirman. Jangan salahkan dulu. Coba Bapak tanya dulu, ajak dialog dulu, ajak ngobrol dulu. Kenapa kamu mudah ngantuk? Apakah ada pikiran kamu yang sedang mengganggu? Bisa saja mungkin ayah ibunya sedang sakit atau dia ada masalah dengan temannya, begitunya menyebabkan konsentrasinya pecah, Pak. Nah, itu. Jadi itu yang mungkin kita harus cari tahu dulu, Pak, gitu. Jadi jangan buru-buru dia ini. Atau mungkin dia jangan-jangan sedang sakit, Pak. Tapi dia tidak mau mengaku. Ya kan, sedang tidak fit atau sedang demam atau mungkin sedang tidak enak badan. Nah, itu harus kita tahu kondisinya dulu Pak, begitu. Ya kan, karena pasti orang anak yang sudah niat ke sana kan insya Allah niatnya murni ya pasti akan jalan. Tapi kadang-kadang kan ada satu saja fase-fase mereka tuh menurun Pak, down. Nah, atau jenuh Pak. Itu yang kita sebut dengan burnout.
Burnout itu jenuh. Jadi kita mengerjakan hal-hal yang rutin itu ada skalanya kita jenuh. Nah, itulah kadang-kadang harus diselingi dengan relaksasi. Mungkin sesekali si anak itu diajaklah mungkin jalan kemana, berwisata kemana, ya wisata religius atau disuruh lihat-lihat kemana gitu yang menghibur hati mereka gitu. Itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Itu sama seperti yang kami lakukan untuk atlet-atlet yang latihan rutin Pak. Seperti itu. Ya, Jadi ada fase dia. hubungan puasa dengan otak tadi. Oh ya, betul. Jadi Pak, memang puasa itu pada saat glukosa kita turun itu Pak, semua sel-sel otot kita, sel kita di lambung, sel kita di hati, di hepar, di ginjal dan spesialis sekali di otak itu terbangkit semua Pak. Ada upaya untuk memobilisasi energinya. Nah, mobilisasi energi inilah yang ternyata pada tahap berikutnya ternyata menimbulkan kompensasi yang jauh lebih baik dibandingkan kalau sudah kita tidak puasa gitu. Logika sederhananya begini Pak Supirman. Kalau kita tidak punya uang, anak kita tuh tidak kita kasih uang, maka dia pasti akan bekerja dengan giat untuk mencari uangnya, mencari nafkah. Tapi kalau kita mencekoki dia dengan uang 10 juta, 50 juta sebulan, kira-kira malas enggak dia? Malas Pak, pasti. Jangan takut, papa saya kasih uang, hidup enak-enak saja. Nah, seperti itu Pak. Kira-kira seperti itulah puasa Pak. Dengan kita berpuasa itu memacu sel-sel tubuh kita untuk tetap giat aktif untuk mencari cadangan energi Pak. Itu Pak, logika sederhananya. Terima kasih Pak Supirman. Baik, terima kasih Pak Supirman. Ya, terima kasih. Kita ini jam 7.26, kita masih punya waktu 4 menit lagi. Terakhir nih Prof, terakhir Bu Sispa kali ya. Bukan, ini di kolom chat masih ada Buya. Oke, silakan Prof. Ya, dari Pak Mas Duki. Assalamualaikum Pak Dokter, saya usia 63 tahun. Tiap malam selalu terbangun untuk buang air kecil. Nah, sekitar 3-5 kali. Kadang lebih dalam semalam, sehingga kualitas tidur terganggu dan terbangun rasa lelah. Bagaimana seperti ini? Apa diabetes? Oh, bukan ini. Silakan Pak Ivan. Oke, Prof Hairil mungkin bisa bantu jawab Prof Hairil. Jadi memang ada dua hal di pikiran kita Prof Hairil ya. Kalau tidak kadar gula tinggi Pak Masuki, bisa juga prostatnya sudah mulai berkembang, hipertrofi. Jadi tidak tuntas buang air kecilnya, gitu. Atau sensitivitas dari sel neuron di vesika urinarianya itu atau gallbladdernya itu sangat sensitif, urgent gitu. Nah, mungkin Pak Mas Duki harus konsul ke dokter Pak ini Pak untuk periksa. Bisa gula, bisa prostatnya, atau memang sensitivitas daripada kandung kemihnya terlalu sensitif. Gitu. Namanya urgensi itu. Nah, itu bisa seperti itu Pak. Nah, bisa juga ada kecemasan yang tersembunyi yang belum tuntas. Bisa seperti itu. Yang tadi digali oleh ahli kapan saja mungkin Prof Hairil bisa menambahkan ini. Ayo, apa yang terang? Kan kita dibatasi waktu, barangkali silakan Ibu Sispa ini, silakan Bu. Ya. Kemana ibunya tadi nih? Di kolom chat masih ada satu pertanyaan, cuma ini saya kira ini agak jauh, ini menyimpang dikit ya. Assalamualaikum Prof, bagaimana cara agar tidak kena HNP ini? Oh iya, satu aja, perkuat otot punggung. Jadi harus sering-sering berjalan kaki, Prof Hairil. Oh gitu ya? Ya, sering-sering berjalan kaki dan hati-hati dalam mengangkat beban. Jadi harus tahu posisinya. Ada tuh banyak di YouTube ya atau di internet cara mengangkat beban yang benar gitu. Itu dua itu, Prof. Baik, terakhir barangkali silakan Ibu Sispa ini udah hadir nih. Masih ada waktu 2 menit. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof Ivan, saya mau tanya tentang HNP lagi ya. Jadi gini, saya punya ya kalau menurut dokter dulu ada saraf kejepit sedikit di kanan di lumbar 5 ya. Terus ya udah saya udah ikutin terapi dokternya, terus udah macam-macam. Jadi
ya harus pakai korset kemana-mana, udah ada berapa tahun gitu kan. Nah, tapi suatu kali saya dianjurkan teman untuk ikut chiropractic. Saya nggak tahu Oh apa. iya, Ya, kalau di sini disebutnya kretek ya. ya kretek. Ya, jadi Ya, tubuh kita dilenturkan dengan metode yang seperti itu, kayak pijat tapi bukan pijat yang umum gitu kan. Jadi dia memang melenturkan bagian tubuh yang kaku-kaku lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah saya lakukan itu dan ini sudah berjalan mau masuk 2 bulan dan saya sangat nyaman. Saya sudah buka korset, saya nggak pakai korset kemana-mana. Jadi ya biasanya saya alhamdulillah. suka naik motor ya. Naik motor atau naik sepeda saya suka goes. Jadi sekarang saya goes nanjak pun saya udah bisa gitu. Jadi sudah hampir seperti kondisi saya semula sebelum saya pakai korset gitu kan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah kretek ini sudah diteliti oleh para dokter saraf, bagaimana hubungan kretek itu terus sama kan kalau kretek itu di leher kita ada dikeretekin juga ya, dibelokin ke kiri, dibelokin ke kanan. Nah, itu efeknya ke saya ada satu bulan di awal itu saya merasakan agak gimana gitu ya, atau mungkin sayanya kurang gerak lagi gitu ya, karena kan renang agak-agak saya kurang punya waktu untuk sering berenang gitu. Saya suka renang juga. Nah, cuman saya lakukan, apakah yang dibelokin leher kita ke kiri dan ke kanan itu merusak saraf-saraf leher atau bagaimana? Udah 2 itu aja pertanyaannya, saraf leher sama bagaimana apakah sudah diteliti kretek ini baik untuk kita begitu, Dok. Ya, jadi memang ya. ya itu kretek itu chiropractic itu kalau di kita namanya salah satu pendekatan komplementer tambahan ya. Jadi memang di luar negeri sudah banyak penelitiannya gitu. Dan memang ada kontroversi tetap Bu. Jadi ada yang bilang bermanfaat, ada yang bilang ada risiko begitu ya, ada risiko. Nah, kalau kami sih prinsipnya itu satu metode kalau dikerjakan oleh seorang profesional yang paham betul dengan struktur anatomi daripada struktur tulang belakang ya, dan memang dikerjakan dengan cara dan prosedur yang benar sesuai dengan struktur anatominya, itu sih masih aman saja, Bu. Jadi itu kan dalam rangka membentuk relaksasi daripada tulang belakang gitu ya. Nah, tapi tadi saya wanti-wanti memang harus dikerjakan di tempat yang memang benar-benar certified gitu ya, gitu. Dan memang ya kalau bisa track record dari itu kita pelajari dulu gitu ya. Dan ternyata Ibu kan punya manfaat kan, bukan untuk itu ya. Nah, itu. Nah, yang kedua, yang leher tadi juga memang itu satu bentuk relaksasi untuk melonggarkan otot. Dan itu ada yang pernah meneliti bahwa itu memang menimbulkan sensasi yang enak gitu. Sensasinya rasanya lega gitu ya. Nah, apakah itu bermanfaat? Tergantung juga, Bu. Jadi dia sebenarnya menimbulkan kejutan yang bisa melancarkan aliran darah, Bu. Waktu itu. Ya, dengan dia kejutan seperti itu, aliran darahnya lebih lancar, rasanya naik semua ke otak gitu ya. Nah, berisiko, pasti berisiko, Bu. Kalau dikerjakan dengan cara yang salah, pasti berisiko. Itu bisa menggoyang-goyang atau menggerakkan secara paksa antara kalau kita itu namanya cervical 1 dan 2, tulang atlas namanya itu kita tarik seperti itu. Nah, itu kan di sebelah-sebelah ini kan ada saraf-saraf yang ini ya, yang berguna untuk pernapasan, pembuluh darah segala macam. Jadi memang ada risiko yang cukup besar. Makanya memang harus dikerjakan oleh orang-orang yang benar-benar terlatih, Bu, untuk itu. Tidak bisa sembarangan gitu. Dan itu memang hanya dia akan menimbulkan sensasi rileks gitu, Bu. Itu yang memang sudah diakui oleh orang. Nah, mungkin itu bisa saya jawab, Bu, untuk itu, Bu. Oh Saya ya, bisa terima lengkapi. kasih. Karena saya bukan ahli chiropraktisnya. Oh ya, enggak. Saya pikir kan dari sisi saraf Ya. yang meneliti Ya, saraf. dia akan ada relaksasi, Bu. Efek sensasi relaksnya. Oh, Dari otot yang ditarik, ligamen yang ditarik, dan pembuluh darah yang terbuka gitu ya, diregangkan gitu dari otot itu. Itu Bu mungkin. Baik, terima kasih. Tidak terasa sudah lebih 2 jam kita ya. Alhamdulillah dapat banyak pertanyaan dan yang hadir lebih dari 200 orang tadi ya. Kembali saya kembalikan ke Buya Rizal. Silakan Buya, silakan. Ya, Bu Nel. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan tadi yang sudah disampaikan oleh
Prof. Muhammad Irfanuddin Muhammad, tambah belakang Pak, ya. Bagus. Semoga apa yang kita bicarakan semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kita di usia tua ini harus aktivitas seperti ini, Pak Prof, ya, supaya lagi bisa menjaga. Dan untuk itu kami dari Al-Sani ucapkan terima kasih, yang tidak dapat kami sampaikan apapun, tapi kami hanya bisa menyampaikan sebuah pegang tanda kita pernah bersama, Prof. Alhamdulillah, terima kasih, Prof. terima Dengan kasih sumber, Pak Buya, ya. ya, hidup nyaman, bugar, dan Ya. tetap cerdas dari tua. Mudah-mudahan kami Ya. sebesar di sini memang udah tua semua, Pak Prof, ya. Iya, Prof. Iya, Pak. Tetap Iya, bisa Pak menjaga Ustadz. kebugarannya, ya. Ya, ya. Bukan, Prof, kalau ada apa-apa lagi nanti bisa di apa lagi, Prof, ya. Terima kasih. Ya, insya Allah Pak Ustadz, nanti insya Allah Nah, kita akan bisa dan juga berbicara. kepada Prof. CA yang sudah sangat familiar bagi kita semuanya, yang selalu hadir menemani kita pada saat tematik. Sekali lagi, semoga Allah selalu berkata. Ya, Prof, ya, Prof, ya. Ya, Ya, terima kasih. Dan Satu lagi. Bu, Pak, sebentar Pak, ini salah. Iya. Mana dia nih? apa, Oh, Bu lupa Cutrayati. belum masuk ya. Ya, Bu Cutrayati, terima kasih banyak, ya. Berarti ya. Semoga apa yang dibaca oleh Bu Cutrayati itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Taala, dan Amin. kita mendengar juga dan Allah Taala. Demikian Bapak Ibu semuanya, sedikit kurang mohon maaf. Dan waktu juga sebenarnya pengen lama-lama lagi, tapi kena waktu nanti jam 8 ada kelas lagi. Ini ada Pak, ada Pak. Ya, Bu Cutrayati, ya. Terima kasih Bu Cut. Semoga apa yang Bu Cut baca tadi mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Taala. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas kunjungan kemarin Bu Cut, ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami kembalikan ke Prof. Cia untuk menutup. Silakan Prof. Cia. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat walaupun udah tua gitu ya. Dan nanti ketemu di surga sama-sama. Mudah-mudahan. Amin, amin, ya Amin. Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Allah. Itu cinta kita, Prof. Saya sudahi dengan baca Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu.